wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus dan DKM Masjid Jami'ul Hidayah, wabil khusus Al-Mukarram Sedayat, bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Sabtu subuh, yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita semua yang hadir khususnya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita laksanakan selalu mendapatkan balasan kebaikan dan keridhaannya baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita masih melanjutkan pelajaran tauhid ya. Biasa kita baca kitab Sifat 20 sebagai rujukan, dan pembahasan sudah memasuki tentang sifat-sifat kenabian ya, sifat-sifat nabawiyah. Ya, di antaranya yang kita tahu, yang sudah kita pelajari dari kecil ya, tentang sifat-sifat kenabian. Ada istilah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi para nabi dan rasul. Ya, yang itu merupakan bagian yang wajib untuk kita imani ya, yang terdapat pada diri seorang nabi dan rasul. Jadi sejak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya tentunya memiliki sifat-sifat khususiyah ya. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Itu menjadi pembeda ya antara nabi dan rasul dengan manusia biasa seperti kita. Jadi di antara bentuk kesempurnaan iman, apalagi untuk kita nih ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya kita wajib meyakini sebagai bentuk sempurnanya iman kita bahwa tidak ada makhluk yang paling sempurna itu yang Allah ciptakan di atas alam semesta ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita itu makhluk yang paling sempurna, itu bukan sebatas kita tahu saja, tapi wajib kita yakini seperti itu kalau iman kita ingin sempurna. Di kesempurnaan iman ditentukan oleh Nabi ya. Kita pengen sempurna, kita punya iman dia ya, mesti yakini bahwa makhluk yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kita pengen dapat cinta dari Allah taala ya, harus ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi khususnya kita nih ya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, apapun dalam perkara kebaikan merujuknya ya kepada Nabi. Karena memang kata Imam Junaid, semua jalan menuju Allah Ta'ala itu tertutup ya. Kita mau sampai kepada Allah Ta'ala, termasuk kita mau beriman sama Allah Ta'ala, gak bakal bisa kecuali hanya lewat satu pintu. Pintunya siapa? Yaitu dari pintunya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu pintu utama buat menuju kepada Allah Ta'ala, yang tidak ada lagi pintu yang lain. Jadi makanya kalau orang mau menuju Allah Ta'ala
lewat pintu yang lain ya nggak bisa ya. Dan pintu tersebut dimasuki oleh semua makhluk termasuk malaikat dan para nabi dan rasul ya. Nabi dan rasul mereka juga mau sampai kepada Allah Ta'ala tetap lewat jalurnya Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi itu merupakan makhluk pertama yang Allah ciptakan ya. Jadi ada makhluk pertama, ada manusia pertama. Kalau makhluk yang Allah ciptakan dari seluruh alam semesta, yaitu tadi Nabi kita ya. Kalau manusia pertama adalah yang disebut dengan Abul Bashar, bapak seluruh manusia adalah Nabi Allah Adam alaihis salam ya. Bahkan Nabi pernah ditanya ya, kapan engkau diangkat menjadi rasul, menjadi nabi? Kata Nabi, aku diangkat menjadi rasul ketika Nabi Adam baru jadi bahan-bahan manusia ya, bainal ma wa turab ya. Jadi ketika Nabi Allah Adam baru mau diciptakan sama Allah, sesungguhnya secara hakikat gitu ya, Nabi Muhammad sudah menjadi makhluk pertama yang Allah ciptakan, bahkan sudah menjadi dan sudah diangkat menjadi seorang rasul, seorang nabi. Makanya beliau katakan tuh dalam hadis ya, kata beliau, aku ini makhluk pertama yang Allah ciptakan dan yang terakhir diutus ke alam dunia. Jadi boleh dibilang kalau digambarkan tuh ya kehidupan Nabi dan Rasul terutama di alam arwah, Nabi Muhammad itu sebagai guru besar mereka ya. Para nabi, para rasul itu punya guru besar. Kalau dalam dunia perkuliahan ada namanya rektor yang punya universitas sebagai pemimpinnya. Nabi Muhammad itu seorang rektor di di zaman azalinya ya manusia ya, di alam arwahnya manusia, beliau itu sebagai guru besarnya seluruh para nabi dan rasul. Sehingga boleh dibilang setiap nabi ketika lulus turun ke alam dunia untuk dakwah ya. Nabi Adam sudah lulus duluan di ibaratnya, angkatan pertama turun ke alam dunia buat memperkenalkan ya kepada manusia saat itu yang memang anak keturunannya ya tentang Allah Ta'ala ya. Angkatan kedua siapa? Nabi Nuh turun untuk melanjutkan dakwah Nabi Adam dan seterusnya begitu. Nah terakhir baru rektornya yang turun ya untuk menyempurnakan dakwah seluruh para nabi dan rasul ya, baru Nabi Muhammad turun. Makanya kalau dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Allah Isa alaihissalam ya, itu para nabi rasul diutus per tempat ya, per wilayah. Tapi Nabi Muhammad diutus kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Bahkan termasuk dakwahnya Nabi sampai ke alamnya para malaikat gitu ya. Dakwah Nabi itu ada disebut dakwah tasyrif, ada dakwah taklif namanya. Kalau dakwah tasyrif itu kepada bangsa malaikat. Jadi dengan sebab Nabi diutus ke alam semesta, itu kemuliaannya kecipratan sampai ke alam malaikat. Malaikat dapat kemuliaan dengan sebab apa? Diutusnya Nabi ke alam dunia. Kalau kita ya bangsa manusia atau bangsa jin, dakwah beliau disebut dakwah taklif, menyampaikan kewajiban-kewajiban dalam agama dari Allah Ta'ala ya. Jadi sosok Nabi ini ya merupakan sentral seluruh alam semesta, mustikanya makhluk ya, sentralnya makhluk adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga buat membedakan para nabi dan rasul dengan manusia biasa seperti kita, ada disebut sifat-sifat khususiyah, namanya sifat nabawiyah, sifat kenabian ya. Jadi itu kalau sudah diberikan sifat khususiyah ini ya berarti kehidupan mereka ya berbeda dengan kehidupan kita ya. Kehidupan para nabi ya tentunya beda, sehingga pandangan manusia secara umum kepada mereka itu menentukan iman mereka ya kepada Allah Ta'ala.
bukan cuma Nabi Muhammad ya, dari zaman Nabi ya Nuh alaihissalam ya, kalau zaman Nabi Adam itu beliau dibilang sebagai manusia pertama hanya mendidik putra putrinya ya, untuk menyebarkan melanjutkan dakwah beliau ya. Tapi ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam manusia sudah banyak lah begitu, yaitu mulai banyak tantangan-tantangan dalam berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Di zaman Nabi Nuh juga, Nabi Nuh itu dikatakan ya innahu basyarun mithluna, ya Nuh itu adalah manusia seperti kita ya gitu. Bahkan kita tahu cerita Nabi Nuh itu umur beliau itu hampir 950 tahun ya. Umurnya hidup dalam 950 tahun. Nabi Nuh Nabi yang paling panjang usianya, tapi dapat umat ya nggak lebih dari 30 orang ya, dalam satu riwayat sampai 70 orang paling banyak. Bayangin dakwah ratusan tahun dapat orang 30 sampai 70 orang doang. Bagaimana Nabi Nuh itu boleh dibilang ya nggak kecewa ibaratnya sama manusia, sebab beliau dakwah itu dari pagi, siang, sore, malam. Memang tugasnya dakwah, dia ngajak manusia, hasilnya nggak seberapa ya, sehingga dikeluarkanlah doa pamungkasnya ya. Jadi setiap nabi itu punya doa pamungkas, dikasih sama Allah doa pamungkas. Nih pakai, mau dipakai di dunia silakan, mau dipakai di akhirat terserah ya. Dan rata-rata seluruh para nabi dan rasul sudah menggunakan doa pamungkasnya di alam dunia, termasuk Nabi Nuh kan. Jadi puncak kekecewaan Nabi Nuh tuh, boleh dibilang begitulah ya, ya terhadap umatnya. Beliau udah luar biasa dakwah dengan segala macam, justru yang beliau dapatkan malah sebaliknya gitu kan, hinaan segala macam. Maka beliau katakan di dalam doanya, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan di atas dunia ini manusia yang tidak mau beriman kepada Engkau. Makanya di zaman Nabi Nuh itu manusia yang hidup yang cuma ikut kapalnya saja ya, selainnya manusia itu mati tenggelam ya, karena ya banjir di zaman Nabi Nuh itu gak tanggung-tanggung ya. Kalau tsunami Aceh kemarin ya belum seberapanya itu ya. Zaman Nabi Nuh itu banjir sampai menutup gunung itu air ya. Gunung yang paling tinggi itu karena anaknya sendiri ketika diajak ke kapal dia menolak ya. Ya gunanya irka ma'ana, kata Nabi Nuh, ayo sini nak ikut ayah. Fala asimal yaum illa man rahimahullah. Hari ini enggak ada juru penyelamat kecuali cuma Allah doang ya. Kata anaknya enggak mau dia bilang sa'wi jabalan ya'simuni minal ma'. Saya mau naik ke puncak gunung, saya selamat di sana, enggak mungkin ada ke sana gitu ya. Naik ke atas bilang. Itu air bukan cuma sampai ke puncak gunung, sampai mentok ke awan ya. Itu banjir terbesar sepanjang sejarah hidup manusia yang pernah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Berkat doa pamungkas yang beliau keluarkan, mati semua manusia kecuali yang naik kapalnya saja ya. Itu diantaranya karena saat itu Nabi Nuh sendiri sama kaumnya, sama umatnya dikatakan manusia biasa aja kayak kita gitu ya. Itu makanya di zaman Nabi kita juga orang-orang yang diajak beriman gak mau karena memandang Nabi dari sosok basyariahnya ya. Jadi kalau melihat Rasulullah dari segi basyariahnya ya percuma, kayak Abu Lahab, Abu Jahal ya, dan orang-orang kafir yang lainnya tuh yang sampai matinya gak beriman sama Nabi karena pandangan mereka kepada Nabi melihat sosok basyariahnya, tidak melihat sosok khususiahnya ya. Padahal dikatakan Nabi itu basyarun lakal basyar ya, bukan cuma Nabi kita, seluruh para Nabi dan Rasul itu mereka basyarun lakal basyar ya. Fisiknya memang seperti manusia, tapi hakikatnya lakal basyar, bukan seperti manusia pada umumnya. Kenapa? Karena mereka diberikan sifat khususiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kita dari kecil ya belajar tentang masalah sifat khususnya para nabi dan rasul atau sifat wajibnya para nabi dan rasul itu ada 4 ya. Sifat wajib bagi para nabi dan rasul yang wajib kita imani ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik itu artinya benar, lawanannya dusta, kizib ya. Sidqu lawannya al-kizib, sifat mustahilnya. Jadi artinya seorang nabi dan rasul ya itu wajib ya benar dalam segala hal, baik zahir maupun batin. Bukan cuma benar ucapannya doang, benar ucapannya ya, benar hatinya, benar perbuatannya. Jadi tidak ada sedikit pun nempel dalam diri seorang nabi dan rasul sifat kedustaan, baik ucapan, perbuatan maupun batin. Jadi semuanya benar, luar dalam ya itu bersifat sidik. Jadi memang Allah jaga ya, tidak ada sifat kedustaan. Seorang nabi dan rasul itu apa yang dia sampaikan di zahirnya sesuai apa yang ada di batinnya ya, yang dia katakan dalam ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Karena seorang nabi dan rasul la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mereka tidak berucap ya, mereka tidak mengatakan apapun kecuali atas bimbingan wahyu. Jadi ucapannya, perbuatannya, sifat-sifat batiniahnya semua atas bimbingan Allah Ta'ala ya. Jadi nggak ada hal-hal yang apapun keluar dari seorang nabi dan rasul itu yang sifatnya berita yang sia-sia gitu, apalagi berita bohong, mustahil ya, terjaga dari itu semua. Yang kedua bersifat amanah. Amanah itu jujur atau transparan gitu ya. Lawanannya al-khianah, berkhianat. Jadi amanah lawannya khianat. Ya aman ini adalah jujur, transparan apa adanya gitu ya, belak-belakan gitu. Apa yang datang dari Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada umat yang begitu adanya ya, manis, pahit, getir ya, asam, asin disampaikan ya. Jadi semua yang diperintah sama Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada umat, mau apapun itu bentuknya ya, wah larangan, mau perintah, mau berat, mau ringan disampaikan. Itu namanya disebut transparan ya. Makanya Nabi Muhammad itu ya, bahkan seluruh para nabi dan rasul sudah punya sifat ini sebelum diangkat jadi seorang nabi ya. Jadi dari mulai kecilnya sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah sudah mereka miliki. Jadi bukan cuma begitu diangkat jadi nabi, jadi rasul baru dikasih itu sifat, enggak ya. Dari mulai kecilnya, dari begitu lahir ke alam dunia, dia sudah menjadi calon nabi dan rasul. Berarti sudah punya sifat khususiyah, sudah punya sifat sidik. Jadi mainnya aja tuh waktu masih kecil itu diatur sama Allah. Nabi Rasul begitu ya, hasil settingan Allah Ta'ala semua yang ada pada diri mereka. Bukan cuma jadi udah diangkat jadi Rasul baru bersifat sidik, amanah, tabligh, fatanah, enggak. Dari mulai kecilnya, karena ini akan diangkat menjadi calon Nabi dan Rasul. Makanya ya, maka nubuah, pangkat kenabian itu enggak bisa didapat oleh apapun. Ya, ada orang ibadahnya seperti malaikat, bahkan habis waktu buat ibadah kalau jadi nabi dia, kalau jadi rasul. Kalau bukan Allah pilih nggak bisa. Ya, itu makam kenabian dan kerasulan mutlak pilihan Allah Ta'ala. Allah yang pilih. Ya, makanya mereka punya kedudukan di atas para malaikat. Ya, malaikat saja kedudukannya di bawah para nabi dan rasul. Ya, kenapa begitu? Sebab mereka orang-orang yang Allah pilih secara langsung. Jadi nggak bisa itu diusahakan pakai apa juga. Ya, apalagi kalau yang diangkat itu ya sebagai pemimpin para nabi dan rasul. Ya, seperti contohnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau ini adalah sosok manusia yang diangkat sama Allah, bukan cuma sebagai nabi dan rasul saja, tapi juga menjadi pemimpin mereka.
Jadi kalau sudah menjadi pemimpin para nabi dan rasul, itu artinya menjadi pemimpin seluruh alam semesta. Berarti semua kebaikan, keberkahan, keselamatan, kemuliaan sebelum menyebar kepada seluruh makhluk itu transit dulu dalam diri nabi kita. Tuh. Nabi dan rasul terdahulu pengen punya kedudukan yang tinggi, ya, itu tergantung bagaimana dekat nempelnya kepada Nabi Muhammad, ya. Ini kan kalau secara zahir mah Nabi Muhammad paling belakangan munculnya, tapi seluruh para nabi dan rasul sudah kenal sama Nabi Muhammad. Dari mana kenalnya? Dari alam arwah. Sebab cuma nabi dan rasulullah yang di alam arwahnya sudah ngeh, bahasanya begitu ya. Ya kita kan juga hidup di alam arwah semuanya. Sebelum kita masuk ke alam dunia, kita kan jadi ruh dulu. Ada tempatnya yang alamul arwah. Gimana hidup di sana kita nggak tahu, ya. Belum dikasih kesadaran. Kata orang kamu belum ngeh, kayak apa itu? Kalau kita pernah hidup di sana, bahkan pernah ngumpul begini, ya. Katanya setiap manusia yang bertemu di alam dunia, kayak kita nih ngumpul bareng ya, udah pada kenal sekarang. Ini kita pernah ngumpul dulu di alam arwah. Jadi kelanjutan hidup di alam dunia, ya, ini merupakan episode lanjutan setelah di alam arwah. Berarti kita pernah ketemu, pernah ngumpul seperti ini. Cuma di sana buat manusia biasa belum diberikan yang namanya kesadaran. Ya, tapi para rasul udah dapet dia mah. Ya, mereka diberikan kesadaran itu sudah hidup di alam arwah. Ya, makanya mereka tahu siapa Nabi Muhammad. Sampai mereka katakan kita sekalipun diangkat jadi Nabi dan Rasul tidak mungkin memiliki kedudukan yang setara dengan Nabi Muhammad. Ya, jadi kita kalau pengen punya makom dengan Nabi Muhammad, ini ngomong Nabi dan Rasul, itu hanya mimpi. Loh kenapa begitu? Sebab makom Nabi Muhammad mah makom kekasih Habibullah. Itu udah makom tertinggi, ya Pak. Jadi kalau bicara cinta gitu kan, ya, kan Habib kekasih Allah Taala. Bicara mahabbah, itu mahabbah udah makom tertinggi buat seorang hamba di hadapan Allah Taala. Gitu. Kita nih, ya kan, bicara cinta kepada Nabi, ya kan. Ya kalau ditanya sih cinta gak sama Nabi, ya pasti semua orang bilang cinta gitu kan. Iya. Tapi ada ulama yang ngajarin kalau kita cinta gak sama Nabi jangan dijawab. Kita cinta sama Nabi. Kalau ulama tadi diam, boleh dijawab yang pertanyaan. Kenapa? Cinta itu barang mahal. Ya. Jadi kalau nggak dijawab gimana? Sebab khawatir kita jawab, oh saya cinta sama Nabi, secara lisan doang, tapi belum ngikutin apa yang Nabi suruh. Bahkan malah sebaliknya Nabi suruh ditinggalin, yang Nabi larang dia kerjain. Itu berarti ucapan cintanya palsu. Maka dia disebutnya munafik berarti, gitu kan? Cuma di lisan doang. Kalau dia bilang saya nggak cinta sama Nabi, dia keluar dari Islam itu mah, ya, murtad berarti dia. Jadi gimana? Kalau ditanya diamnya itu tanya diri masing-masing. Kira-kira saya sudah menjadi pencinta beneran belum ya terhadap Nabi Muhammad SAW? Itu. Jadi jawabnya dengan diri sendiri. Bukan jawaban itu diberikan kepada orang. Oh, kayaknya masih jauh nih. Ya terus berusaha. Ya, terus berusaha untuk benar-benar cinta kita itu menjadi cinta yang sejati. Bagaimana caranya mendapatkan cinta yang sejati? Tadi itu fattabi'uni, ikut Nabi. Ya, ikut Nabi udah. Dari segi apa? Dari semua keadaan, dari segi keimanannya, dari segi ibadahnya, bahkan dari segi adat istiadatnya. Dulu para sahabat itu Pak contoh Nabi bukan cuma cari ibadahnya saja, bukan cuma ngikutin bagaimana ya sholatnya Nabi, puasanya Nabi, hajinya Nabi, bukan cuma itu. Sampai ngikutin bagaimana ya cara makannya, cara minumnya, cara duduknya, cara tidurnya, gitu kan, cara jalannya. Ada sahabat dia lewat jalan nggak mau jalan situ, atau temennya kenapa nggak
nanti nggak pernah lewat situ dah, karena saya nggak pernah lihat Nabi lewat jalan situ. Jadi siapa jalan di mana yang Nabi lewatin, ya. Ada sahabat lagi jalan, kalau jalan satu tempat dia muter dulu, muterin ada batu atau pohon baru dia jalan. Batu temennya, kenapa dia begitu jalan? Iya, karena saya pernah melihat Nabi ketika jalan di sini muterin ini tempat. Sampai segitunya, ya. Jadi yang diikuti bukan cuma ibadah tapi juga adatnya. Nah itu sebagai apa? Bentuk ingin membuktikan mahabbah yang sesungguhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kelas kita ini sebenarnya baru belajar, ya, belajar mencintai Nabi, ya, belajar mencintai Nabi. Pakai apa itu? Ya ini, ya, Nabi paling senang itu apa sih? Gitu kan? Yang Nabi paling suka dalam hidup ini apa? Oh, Nabi paling suka dengan ilmu, ya, karena beliau sendiri bilang memang innama bu'istu mu'allima. Saya ini diutus sebagai seorang mu'allim. Apa itu mu'allim? Seorang guru, ya, seorang pengajar, seorang penyebar ilmu. Itu beliau katakan seperti itu. Artinya ilmu ini di alam dunia menjadi sesuatu yang Nabi sukai. Ya, maka pengen dapat cinta Nabi yang lewat situ, lewat ilmu, ya. Sehingga beliau ngomong tentang pengajian, tentang tempat yang digunakan untuk ngaji, namanya majelis taklim atau majelis ilmu. Beliau katakan tanpa tedeng aling-aling, beliau katakan idza marartum biriyadil jannah, langsung Nabi bilang begitu. Jika kalian hai sahabat lewat taman surga, mampir singgah di situ. Kata sahabat, taman surga yang mana ya Rasulullah? Yang di alam dunia. Emang ada di alam dunia taman surga? Ada, kata Nabi. Ya, itu beliau katakan nggak pakai bahasa isyarat, langsung beliau katakan majelis taklim itu taman surga. Kata Nabi begitu langsung. Buat apa itu? Buat memberikan motivasi kepada umat, ngasih tahu kepada kita bahwa sesuatu yang ada di taman surga itu adalah kecintaan yang paling aku senangi. Ya, kata Nabi, apa itu ya? Kata sahabat, apa itu ya Rasulullah taman surga? Hilaful dzikri. Tempat-tempat di mana orang ingat kepada Allah, ya, ingat kepada Nabi. Tempat-tempat kebaikan seperti majelis taklim, disampaikan ilmu, ya, disampaikan syariat, disampaikan agama. Dari situ tempat yang paling Nabi sukai. Jadi saking pengennya kita sebagai umat, ya Pak, duduk di pengajian, Nabi langsung bilang dah, biar ketarik nih umatku mau ngaji, mau hadir majelis taklim. Dibilang sama Nabi itu taman surga, ya. Dan kalau Nabi udah bilang begitu pasti. Karena Nabi itu berucap ada sebuah dari Allah Ta'ala, ya. Boleh dibilang kata Allah, ya Muhammad, kasih tahu sama umatmu, aku ciptakan taman surga di alam dunia. Apa itu? Di mana tempat tadi mereka ingat kepada aku dan ingat kepada engkau. Itu taman surga. Ya, artinya ketika orang hidup terbiasa di alam dunia emang biasa dulu di taman surga. Jadi besok di akhirat ketika dia masuk surga itu udah episode lanjutan, gitu kan? Seperti kita setiap sholat baca apa? Baca Fatihah. Ya, kenapa harus surah Fatihah yang diulang-ulang dalam sholat? Sholat wajib, sholat sunnah wajib baca Fatihah. Kalau sholat nggak baca Fatihah nggak sah sholatnya. Ada apa? Sebab di dalam itu Fatihah ada satu doa, ya, yang kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Apa doanya? Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Itu siratal mustaqim, bukan siratal mustaqim jembatan yang di akhirat. Ya, sebab perkara di akhirat mah itu sudah menjadi episode lanjutan sebuah kehidupan. Ya, itu siratal mustaqim yang kita minta di surah Fatihah, itu siratal mustaqim yang di sini, yang di dalam dunia. Jadi orang kalau terbiasa hidupnya berada di siratal mustaqim di alam dunia, besok lewat jembatan siratal mustaqim di akhirat ya biasa aja. Gitu kan? Kenapa? Udah biasa. Ini mah episode lanjutan. Kayak kita begini, sekarang kita ngumpul nih, ya kan? Udah saling kenal segala macam. Ini sebenarnya udah kenal dulu di alam arwah. Pernah ngumpul begini kita, pernah ketemu. Gitu. Ya, kayak orang pergi haji katanya. Orang pergi haji itu karena dulu waktu di alam arwah pernah nyautin panggilan Nabi Ibrahim, labbaik Allahumma labbaik.
Labbaik ala syarika lak labbaik. Itu ya jawaban dia di alam arwah itu lanjutan ketika hidup dalam dunia, ya bisa umroh, bisa haji. Ingat, dari kehidupan selanjutnya itu punya hubungan dengan kehidupan yang sebelumnya. Di akhirat ada Siratal Mustaqim, ada jembatan tuh katanya kan ya. Kita tahu namanya jembatan Siratal Mustaqim. Udah saya dihisab, itu Siratal Mustaqim, jembatan yang melintang di atas api neraka jahanam. Bawahnya api, di atas itu jembatan. Kalau digambarkan ya dalam keterangan agama itu Siratal Mustaqim itu jembatan adaku minasya'ari pertama. Lebih halus daripada rambut itu. Lebih tipis, lebih halus daripada rambut. Kemudian wa ahadu minasayf, lebih tajam dari pedang. Yang bayangin. Itu jembatan yang mau kita jalanin, tipisnya kayak rambut, tajamnya kayak pedang. Bagaimana melewatinya? Ya, kalau mau bisa melewati latihan. Ya mesti latihan, di mana latihannya? Sekarang. Makanya Siratal Mustaqim yang di Fatihah itu adalah latihan jalan di atas Siratal Mustaqim yang besok terlewati di akhirat. Gitu. Ya begitu kita melewati tadi kan jalan biasa ini mah. Ya kayak jalan kita yang lewati di alam dunia begini. Artinya Siratal Mustaqim itu lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ini biasa aja jalannya. Iya, sebab engkau sering latihan waktu itu. Berada di atas Siratal Mustaqim yang ada di alam dunia. Apa itu? Siratal Mustaqim ada di alam dunia. Ya ini agama yang kita pegang, Islam, iman, ihsan. Ya apalagi orang ketika hidup dalam dunia menjadi muslim, punya iman sama Allah, dia ibadah istiqomah. Besok mati, kata mereka ayo lewat Siratal Mustaqim. Lah ini kan enak jalanannya. Malaikat bukannya Siratal Mustaqim itu digambarkan begini-begini, apalagi ngeliat ke bawah ada api neraka jahanam. Ini mah jalan biasa. Kayak saya biasa jalan di alam dunia. Iya teman-teman, sebab engkau orang yang sudah terlatih di atas Siratal Mustaqim yang di atas dunia. Itu makanya kenapa kita minta dalam sholat 17 rakaat kita sholat sehari semalam yang wajib, 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, artinya kalau bahasa kampungnya, bahasa bebasnya, ya Allah, saya mau latihan nih di alam dunia Siratal Mustaqim supaya besok bisa lewat jembatan Siratal Mustaqim di akhirat dengan aman, dengan selamat. Maka bimbing saya, ya ibaratnya kalau kita mau bertanding ya Pak, mau main bola kayak misalnya gitu, kan sebelumnya ada latihan, ya itu orang-orang yang ikut pertandingan apa juga mau main tinju, mau main bola, mau main segala macam, ada latihan dulu supaya begitu dia turun ke lapangan untuk bertanding udah siap. Kenapa? Udah punya persiapan, dia dari hasil dia punya latihan. Ini dunia boleh dibilang ya tempat latihan kita. Sekarang kita ibadah selama hidup dalam dunia, jaga iman segala macam, sesungguhnya sedang latihan berjalan di atas jembatan Siratal Mustaqim yang ada di akhirat. Kalau di sini kita istiqomah, nanti jalan di sana macam-macam ada kayak kilat, ada kayak angin yang berhembus, ada seperti kuda yang berlari, ada seperti orang berlari biasa, ada jalan kaki segala macam, ada yang ngesot. Itu semua manusia di atas Siratal Mustaqim berjalannya seperti apa ditentukan sekarang di dalam dunia. Bagaimana memegang agamanya, bagaimana melaksanakan kewajiban ibadahnya kepada Allah Ta'ala, bagaimana kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya kalau selama hidup dia punya itu, maka besok ya ketika jalan dia di atas Siratal Mustaqim dia sudah terbiasa. Ya seperti itu. Nah kita nih yang kita pelajari ya di pengajian-pengajian kita amalkan dalam kehidupan kita dan beribadah tidak lain menjadi bekal kita. Sebab besok Nabi dan Rasul saja lewat Siratal Mustaqim. Enggak ada manusia yang lolos dari itu. Tak ada yang langsung terbang langsung solo, enggak ada. Lewat situ. Dan perjalanan itu yang pertama nih Siratal Mustaqim kan kalau pakai umur dunia mah 3000 tahun. Lama itu jalan. 3000 tahun jalannya Pak. Naik dulu pertama 1000 tahun ke atas, turun 1000 tahun, lurus 1000 tahun, di bawahnya neraka. Bayangin bagaimana jalan itu. Udah jembatannya digambarkan tadi seperti tadi. Tapi itu semua tadi lagi tergantung ihdinas siratal mustaqim kita yang sekarang di alam dunia. Apa itu? Jaga iman, jaga ibadah, ya
punya kedekatan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah selamat ya. Insya Allah kita akan bisa melewati semua proses kehidupan dari mulai kita meninggal dunia masuk alam barzah sampai kita lewat Siratal Mustaqim akan aman ya, akan tenang, nggak ada rasa takut sedikit pun. Yang penting ketika meninggal dunia sudah membawa ya tentu ihdinas siratal mustaqim yang di alam dunia ya, iman, Islam, ihsan. Ini ya termasuk kita berarti punya keimanan kepada Allah dan punya keimanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar selama hidup kita diberikan kekuatan, kemampuan ya bisa menjalani ihdinas siratal mustaqim yang di alam dunia sebagai bekal kita bisa menghadap Allah Ta'ala agar Allah mudahkan segala perjalanan proses hidup kita di akhirat. Dan mulai kita meninggal dunia bawa iman, mendapatkan husnul khotimah saat kita berjumpa di atas siratal mustaqim dengan selamat, sampai kemudian kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai di sini pada hari ini kajian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa sedikit menambah wawasan keilmuan kita dan bisa memperkuat iman Islam kita, memberikan semangat terus untuk istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wasi'an min ghairi ta'abi wa la masyaqqati wa la dhayr. Allahumma yassir lana umurana wa qdi hawaijana wa baligh maqasidana wa hasil muradana fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.